Selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Hari Jumat 13 Maret 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dilanjutkan 45 sampai 46. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang bagus kita dengarkan dalam Injil hari ini tentang para penggarap yang menggarap kebun anggur. Lalu pada saat mau panen, tuan kebun anggur itu mengutus hambanya. Tapi apa yang terjadi pada saat para penggarap itu melihat hamba-hamba itu datang, mereka memukulnya. Dan karena tidak puas juga, tuan kebun anggur pun juga mengirimkan putra kesayangannya. Tapi juga nasibnya sama, karena dia juga akhirnya tidak hanya dipukul, bahkan dibunuh. Mengapa itu terjadi? Karena dua hal menurut hemat saya. Yang pertama adalah sikap iri hati. Yang kedua adalah keserakahan. Iri hati yang terjadi atau dimiliki oleh para penggarap. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana tuan kebun anggur ini memiliki usaha yang luar biasa. Dan iri hati itulah yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Di sisi lain, mereka juga tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Mereka ingin lebih dari itu, atau kalimat yang tidak bagus itu adalah serakah. Mereka ingin menguasai semuanya. Dan sikap iri hati dan serakah itulah yang membuat mereka tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, mereka dapatkan dari tuan kebun anggur. Bahkan putra kesayangannya pun mereka pukul dan bunuh. Saudaraku terkasih, kita pun juga demikian. Mengapa orang bisa iri hati? Mengapa orang bisa serakah? Karena orang tidak pernah bersyukur atas apa yang dimiliki, apa yang diberikan oleh Tuhan. Kadang kita lebih cenderung untuk beriri hati kepada sesama keberhasilan orang lain. Kadang kita ingin kepada orang lain dan segala macamnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, Tuhan telah memberikan sesuatu yang indah untuk kita. Tapi kita tidak pernah bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan itu. Maka hari ini kita diingatkan bersama oleh penginjil. Belajarlah untuk selalu bersyukur apapun yang Tuhan berikan. Mau sedikit, mau banyak. Pada saat kita bersyukur, damai itu akan selalu melimpah untuk hidup kita. Saya sebagai imam belajar untuk terus bersyukur dari waktu ke waktu. Dan rasa syukur itulah yang membuat saya bahagia dalam hidupku. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang ditugaskan oleh tarekat, apapun yang diberikan oleh umat, syukurilah itu. Dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa untuk kita. Marilah di masa Prapaskah ini, kita belajar untuk terus bersyukur dan sekaligus menyingkirkan iri hati, keserakahan dalam hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu, saudaraku terkasih. Jangan biarkan iri hati dan keserakahan tumbuh dalam hidup kita. Tapi marilah kita belajar untuk selalu bersyukur akan apapun yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau Anda bersyukur, kita bersyukur, damai itu akan selalu kita miliki. Amin. Salam Roh Kudus Nazaret. Tuhan Yesus memberkati.